selamat malam. Balik lagi di Ngobrol Publik Online dari Pesta Pendidikan 2019. Aku Jasmine, kali ini kita akan bahas topik-topik seru yang tentunya jadi akhirnya enak nih dari hari yang panjang di hari ini. Kita akan ngomongin tentang dongeng sebelum tidur. Tapi jangan tidur dulu. Di sini kita udah menghadirkan banyak banget pakar-pakar dongeng yang akan menceritakan tentang cerita-cerita seru ataupun mendongeng untuk kita dan mengajarkan gimana sih sebenarnya cara mendongeng dan apa pentingnya dongeng untuk anak-anak. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa. Ada Mbak Nina dari Ayo Dongeng Indonesia, lalu ada Mbak Rona dari Dongeng.tv, ada Mbak Andin dan juga ada Mas Riri Riza. Halo. Say hi dulu dong ke teman-teman sana. Halo. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita udah sepakat nih sama Mbak Nina dan juga Mbak Rona ingin ngasih Mbak Andin suatu challenge. Belum udah di challenge. Oh ya tentu saja karena kita anaknya senang tantangan ya. Baru pembukaan. Oke. Di Saya boleh ketawa. Saya nggak tahu ya kalau di awal ya. Lo kita udah janjian. Jadi di Yes. sini karena judulnya adalah dongeng sebelum tidur, kita ingin mengakhiri sesi ini dengan mendengarkan dongeng dari Mbak Andin. Oke. Dongengnya di sini dari benda-benda sehari-hari sederhana. Ini ada mouse, Oke. ada sendok, ada garpu, ada pisang. Iya. Terserah mau pilih lebih dari satu benda, cukup satu benda aja, tapi nanti dongengin kita ya dengan benda-benda nanti. yang ada di sini. Nanti di akhir Oke, aja. Oke, siap. silakan dipegang dulu, Diresapi dulu. diresapi dulu Mbak. Nah, memikirkan tokoh ajaib apa yang harus aku buat ya, agar semua terhibur. Nah teman-teman di sini aku akan tanya beberapa pertanyaan ke narasumber kece kita. Tapi kalau kamu juga ada pertanyaan, kamu bisa langsung komen. Nanti akan aku sampaikan pertanyaannya ke narasumber kita. Oke, pertama dari Mbak Nina dan juga Mbak Rona. Ceritain dong sebenarnya komunitasnya tuh bergerak di bidang apa sih? Ayo Dongeng Indonesia ataupun Dongeng.tv tuh apa sih sebenarnya? Mbak Nina dulu. Ayo sweet aja, sweet. Oke, Ayo Dongeng Indonesia atau sekarang lebih banyak orang nyebutnya Ayodi. Jadi Ayodi ini adalah komunitas yang isinya relawan yang ingin menginspirasi semua orang untuk kembali mendongeng. Jadi program-program kita juga itu membuat kelas-kelas dongeng, terus membuat dongeng-dongeng kejutan. Yang namanya kejutan tuh bisa di mana aja, bisa tahu-tahu di taman, di perpustakaan, di tempat-tempat publik yang itu gratis semuanya sehingga semua bisa menikmati dongeng. Jadi kita ingin mengembalikan masa-masa indah dulu Indonesia punya kebiasaan mendongeng gitu. Nah, itu sekarang juga akhirnya kita punya Festival Dongeng Internasional Indonesia setahun sekali. Disitulah pesta mendongeng, pesta dongeng juga. Karona juga sering ikut mendongeng di sana dan itu bisa dinikmati secara gratis oleh semua orang. Wow, cool. Kalau dari Dongeng.tv sendiri? Kalau Dongeng.tv ini sebenarnya adalah cara kita untuk mempopulerkan budaya bertutur di era digital. Karena kan teknologi nggak bisa kita hindari. Pilihannya ada dua, kita manfaatin atau kita membiarkan anak-anak terterpa tanpa batas. Jadi kita memilih yang pertama biar dunia digital pun bisa menggiring keluarga kita untuk menuju ke budaya tutur. Dan Dongeng.tv ini sebenarnya adalah dibuat sama relawan-relawan dari Rumah Dongeng Mentari dan Klub Dongeng Forum Indonesia Muda. Jadi ada sebagian yang concern di situ, akhirnya kita bikin Dongeng.tv itu. Oke, jadi udah fasil lah yang dongeng tuh sehari-hari banget ya. Ada nggak sih kayak fakta-fakta menarik yang perlu ini kita ketahui tentang mendongeng? Kayak asalnya tuh kenapa sih bisa mendongeng? Dongeng tuh asalnya dari mana kayak gitu, ada nggak sih? Asalnya dari ibu bapak kita, dari nenek kakek kita. Ya, jadi kalau dibilang asal, sebenarnya benar kata Mbak Jasmine ya bahwa Indonesia tuh hidup dari tradisi-tradisi tutur, tradisi lisan. Dan kita tahu dari banyaknya cerita rakyat di sekeliling kita. Dan kita tahu betul betapa banyak manfaat yang bisa diambil dari aktivitas ini. Jadi kalau dulu kita sering dengerin cerita dari eyang kita, hari ini kita mau coba lagi menjadikan itu populer dan jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Makanya sebenarnya gerakannya sih hampir sama ya. Kalau teman-teman komunitas mendongeng tuh kita ingin mengembalikan kebiasaan mendongeng itu. Karena sebenarnya Indonesia tuh dulunya tuh bertutur, bercerita gitu ya.
kalau malam kita berkumpul bersama keluarga, kita bercerita. Itu kenapa tadi waktu ngobrol sama Karona juga dongeng Indonesia tuh banyak banget, kaya. Kalau kita mau menggali tuh ada ribuan cerita. Nah, itu tuh kenapa kita sekarang tidak melakukan itu lagi gitu. Padahal manfaat dongeng kan banyak sekali nih. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengembalikan kebiasaan itu lagi gitu. Sekarang aku mau nanya ke Mbak Andin. Mbak Andin suka mendongeng untuk Kawa kalau sebelum tidur atau di rumah? Aku rasa sih hampir semua ibu mendongeng untuk anaknya ya sebelum tidur. Semoga ya. Apa sih sebenarnya kayak manfaat dirasakan dari kayak mendongeng gitu, Mbak? Kalau jadi aku tuh ada beberapa kebiasaan yang kita lakukan di rumah gitu ya, either mendongeng atau membacakan cerita, dan itu kayak dua kegiatan yang beda banget. Biasanya emang kalau baca buku itu biasanya akan dimulainya dari dia karena dia yang minta dibacain sekarang ini ya, tapi itu berasal dari habit-habit yang emang dari dulu kita biasakan gitu. Cuman akhir-akhir ini dia emang kayak lebih tertarik dengan dongeng, jadi yang tanpa buku. Wow, gitu. Jadi yang asalnya dari tadinya kayak cerita-cerita, tapi lama-lama sepertinya dia sangat menikmati karena dia bisa berimajinasi gitu. Dan ya kebiasaan mendongeng atau membacakan buku sebelum tidur atau sekarang sih sebenarnya nggak lagi mau tidur doang sih. Kayak di banyak sekali keadaan ketika dia lagi bosen misalnya, atau dia lagi kayak nggak ada kerjaan gitu, biasanya kita tawarin dongeng atau membacakan buku sih pasti dia kayak akan happy sekali gitu. Ya. Jadi dongeng sebenarnya bisa di mana aja juga ya. Dan bisa di mana aja. Bacakan cerita ataupun langsung yang spontan bisa disebut sebagai dongeng juga sebenarnya. Benar. Soalnya kan ya mungkin juga akhirnya jadi banyak sekali kayak ngarang cerita secara spontan gitu. Jadi mungkin dongengnya nggak hanya si Kancil atau si kayak dongeng-dongengnya misalnya kayak Hans Christian Andersen yang kita tahu dari dulu gitu. Tapi benar-benar yang bisa jadi tokoh-tokohnya adalah orang-orang dalam kesehariannya dia gitu. Jadi dia mungkin bisa membayangkan tapi dengan situasi atau value yang bisa kita create gitu dalam dongengnya. Ya. Sebagai orang yang awam banget nih sebenarnya sama dunia dongeng, susah nggak sih sebenarnya jadi seorang pendongeng? Jawab bareng-bareng nih kayaknya. Profesional. Enggak. Jadi setiap kita adalah pencerita. Everyone is a storyteller. Setiap kita yang bisa bicara tuh pasti bisa bercerita. Cuman kadang-kadang orang mikir, aduh aku harus berakting jadi apa untuk menjadi pendongeng. Sebenarnya enggak sama sekali. Apalagi orang tua. Anak hanya ingin mendengar suara indah orang tuanya aja sebelum tidur. Dan betapa senangnya mereka dengan suara orang tua sebelum tidur. Apalagi ketika mereka bercerita. Jangan bayangin pendongeng pasti bakal bisa ngalahin orang tua yang bercerita kepada anaknya. Karena pencerita terbaik adalah orang tuanya sendiri. Jadi pede aja ya sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada modal khusus untuk menjadi seorang pendongeng, karena mendongeng itu pada dasarnya bercerita. Kalau kita bisa cerita sama teman kita dengan serunya, tahu nggak kemarin tuh gue ketemu ini loh, gitu kan? Sebenarnya kita juga bisa melakukan itu ke anak kita. Tahu nggak? Kamu kena ini loh, ada seekor kura-kura raksasa yang ini zaman dulu sekali. Nah itu sebenarnya dari kita excited, dia akan mengikuti apa yang kita ceritakan gitu. Jadi sebenarnya modalnya adalah dari diri kita dulu sendiri. Kita emang mau bercerita nggak gitu? Modalnya adalah tulus, kita mau bercerita, itu sebenarnya sudah akan menyelesaikan semua tips-tips dan trik gitu ya. Jadi nggak ada tips khusus, yang penting adalah keinginan kita untuk bercerita. Keinginan untuk bercerita. Oke, ngomong-ngomong soal pencerita, Mas Riri Riza kan bisa dibilang sebenarnya seorang pencerita ya, melalui film-filmnya gitu. Itu dapat idenya dari mana sih Mas? Kayak maksudnya karena aku kalau nonton film-film Mas Riri Riza mendapat banyak banget kayak nilai-nilai, banyak banget moral value-nya, dan ceritanya tuh menarik banget menurutku, padahal sederhana gitu. Itu gimana sih Mas? Makasih. Prosesnya. Saya ngefans loh. Jadi begini, saya senang banget sih ada di sini dan saya mendengarkan teman-teman kita bercerita. Intinya sih bercerita itu dan berinteraksi melalui sebuah narasi atau tuturan itu sesuatu yang akan membekas lama. Saya pernah belajar penulisan skenario film dan kayak ada quiznya gitu ya. Coba hari pertama ceritakan cerita yang paling kamu ingat gitu.
dan hampir semua orang di kelas itu menceritakan cerita yang diceritakan orang tuanya ketika dia kecil. Ya, ini di hari pertama kelas. Dan kemudian program ini berlangsung 1,5 tahun, dan kira-kira di bulan ke-9 kami mulai menulis. Dan ternyata cerita yang diceritakan orang tua kita yang kita ingat itu muncul secara organik di dalam cerita yang berproses dengan membaca sekian banyak buku, membaca sekian banyak teori. Jadi kepada anak yang kita ceritakan itu apa yang kita sampaikan, apalagi mungkin kalau deket, pakai sentuhan, pakai irama, pakai ketulusan tadi, itu akan tinggal di dalam benaknya dan mungkin otaknya dan apapun itu namanya untuk waktu yang panjang. Jadi apa yang diceritakan ibu saya itu muncul di dalam setiap film yang saya buat gitu. Maksudnya ada pasti sesuatu yang ibu saya lakukan, bagaimana dia menyentuh saya, bagaimana dia bercerita kepada saya, bagaimana dia menembang, menyanyikan lagu ketika saya mau tidur. Itulah yang akan tinggal entah di mana di dalam pikiran saya, sehingga saya ketika membuat film selalu ada sesuatu dari yang sifatnya hangat, dekat, karena jadi menurut saya penting sekali yang kita harus melihat lebih jauh. Dongeng itu mungkin kedengarannya remeh-temeh gitu ya buat sebagian orang ya, kenapa nggak baca buku sih sebelum tidur atau tapi yang paling penting adalah ada kontak, ada emosi yang kita berikan ketika kita bercerita, ada kontak mata, mungkin ada sentuhan gitu ya, dan itu yang akan tinggal lama gitu. Dan ya jadi saya menjawabnya pasti kalau yang itu lama, tapi kira-kira saya mau katakan adalah anak-anak itu manusia itu punya golden years in their life ya. Dan kalau kita bicara dongeng, sebenarnya kita bicara dengan anak-anak mungkin di bawah 5 tahun, mungkin di bawah 7 tahun. Itulah masa paling berharga yang harus kita syukuri sebagai orang tua dengan menciptakan sedalam mungkin koneksi dan interaksi dan hubungan gitu. Melalui dongeng adalah sebuah medium yang paling luar biasa. Obrolan hari ini bikin saya kangen sama ibu saya loh. Iya, kangen didongengin ya. Oke, nah tapi sebenarnya selain tapi saya sebagai bapak juga mendongeng loh. Iya. Jadi bukan hanya bapak dan ibu saya. Bukan cuma ibu-ibu, itu satu hal. Pasti ada value yang berbeda juga kalau bapak bercerita kepada anaknya. Pengalaman kita kan berbeda, interaksi kita dengan lingkungan kita berbeda. Dan jadi anak bisa menyerap sesuatu yang lain kalau bapak juga punya koneksi dengan dia. Gitu. Ya mungkin kita tidak semanis dan sehangat ibu, tapi ada koneksi yang berbeda gitu yang kita bisa berikan ke anak kalau kita sebagai bapak bercerita kepada mereka gitu. Oke, jadi sebenarnya interaksinya ya, dongeng itu gunanya dalam untuk membangun interaksi antara orang tua, baik itu bapak ataupun ibu kepada anaknya. Sama imajinasi sih. Dan imajinasinya. Apalagi sih sebenarnya yang terasa bahwa oh nih anak yang dari kecil sering banget dapat dongeng-dongeng, sama yang enggak tuh apa sih kayak manfaatnya buat si anak sendiri, si penerima dongeng. Ada nggak sih? Banyak banget sih sebenarnya. Tadi interaksi, hubungan, ikatan antara orang tua dan anak, terus imajinasi. Karena imajinasi ini kenapa sih anak-anak dibangun imajinasinya? Kenapa sih mereka justru diminta untuk berfantasi? Justru karena imajinasi itulah yang mengembangkan kreativitas mereka. Jadi kreativitas itu lahirnya dari imajinasi. Itu mereka akan belajar mengasah kreativitas. Belum lagi mereka bisa mengembangkan kemampuan berbahasa. Kalau aku pengalaman sebagai ibu juga ya, jadi aku anak 2 dan yang besar tuh kelihatan gitu karena dia sering mendengarkan saya membacakan buku read a story gitu, itu kelihatan bahwa dia itu menangkap kata-kata yang mungkin masih baru buat dia. Nggak apa-apa, mereka nggak harus mengerti. Tapi ketika mereka mendengarkan, itu mereka akan mulai menangkap satu kata-kata yang baru dan pada akhirnya nanti menjadi sempurna. Perkembangan bahasa seorang anak yang sering mendengarkan cerita lebih baik daripada perkembangan bahasa yang kurang mendapatkan cerita. Gitu, karena dia sering mendengar kata-kata, kalimat, menyusun kalimat ya kan. Jadi ketika dia berbicara pun lebih lancar dan lebih baik gitu. Oh iya.
Jadi banyak banget sebenarnya manfaatnya, terutama dalam pengembangan bahasa sendiri gitu ya. Manfaatnya yang lain juga masih banyak Saya lagi mau ya. highlight sedikit apa yang dibilang Mbak Andin soal imajinasi. Jadi kalau misalnya saya bercerita, pada suatu hari ada seekor kelinci. Kelincinya lompat-lompat menuju ke sebuah gua. Terus saya mau tanya, kelincinya warna apa? Warna pink. Putih. Putih? Hijau. Beda semua. Makanya itu yang hebat dari sebuah cerita, karena mereka anak-anak ini bebas banget mengimajinasikan apa sesuka mereka. Ya. Oh gitu. Iya. Terus Sama. Oh ya, yang bisa aku tambahin mungkin empati kali ya. empati. Iya, jadi anak itu berusaha merasakan apa yang dirasakan setiap tokoh yang ada di dalam si dongeng itu gitu. Dan itu akan berpengaruh juga pada empati dia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Karena akan sangat berbeda ketika anak tuh memahami misalnya kayak katakanlah kucing gitu ya. Kucing dia lihat, ini anak yang nggak pernah didongengin, terus dia lihat kucing tuh seperti ya udah kucing, terus kucing di ensiklopedi yang bentuknya seperti emang kucing gitu. Tapi ketika kita mendongeng, kita bisa menyuarakan si kucing itu gitu, bahwa kucing tuh begini, kucing tuh begitu, sehingga dia bisa menumbuhkan rasa empati dia terhadap makhluk lain selain manusia gitu. Jadi dia bisa menempatkan diri sebagai kucing gitu. Jadi dia akan bisa menjadi orang yang penyayang kepada kucing atau kepada tumbuhan. Dia tidak memandang sesuatu tuh terpisah dari saya gitu, tapi ada rasa empatinya. Saya. Oke, sebenarnya kalau dongeng itu ada kayak dongeng apa cocoknya untuk range usia berapa kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Sebenarnya justru tidak membatasi ini dongeng untuk siapa, pembawaannya aja tergantung. Misalnya kalau anak-anak di balita biasanya pakai kata-kata yang sederhana, kalimatnya misalnya hanya terdiri dari 3 kata misalnya. Itu sebenarnya prinsip dasar seperti kita kalau ngobrol sama anak sih. Jadi kamu tahu kucing suaranya bagaimana? Itu kan kita beda dengan kalau sebenarnya remaja. Seekor kucing berwarna, jadi beda. Hanya pembawaan aja, jadi nggak membatasi apa namanya harus bagaimana. Cuma memang ada semacam kebiasaan aja sih, kalau anak-anak biasanya lebih suka fabel yang balita ya, cerita-cerita binatang. Nah semakin besar dia akan semakin kompleks, terus tokohnya juga semakin banyak yang gitu. Tapi nggak yang terus dibatasi ini hanya untuk ini. Sebenarnya kita tergantung kita mengembangkannya sih. Jadi gimana membawakannya sebenarnya ya. Dongeng tuh bisa lakukan siapa aja dan buat siapa aja ya. Aku penasaran tuh Mbak Nina bawa-bawa buku tuh maksudnya apa Mbak? Buku-buku apakah ini? Jadi sebenarnya tadi Andin juga udah nyebutin ya, kalau seumpamanya kita nggak ada ide nih sama sekali ya, mendongeng capek pulang kerja terus tiba-tiba anak, ibu mau cerita gitu ya. Biasanya senjataku adalah buku-buku di rak gitu. Ya udah ambil 1 buku deh gitu. Aku kan udah capek gitu, nggak mau mikir. Nah sebenarnya buku-buku adalah alat yang sangat membantu kita untuk bercerita. Jadi intinya mendongeng adalah bercerita. Jadi apapun caranya, bisa dengan alat boneka atau misalnya musik, biasanya Corona pakai ukulelenya atau pakai buku-buku. Nah buku-buku itu juga sebenarnya biarkan saja anak-anak memilih yang mereka suka, ya kan? Iya. Kayak Kawa kan milih aja Milih, gitu kan. Ini ya buku ini misalnya dipakai anakku tuh kalau milih ini tuh berkali-kali dan sekali baca itu lagi. Aduh sama aku. Bener kan? Nggak sampai hafal kita. Sampai udah Udah nggak hafal juga jajan. Iya, udah mereka udah mereka tuh ya Allah, aku udah nggak ngerti lagi sih tingkat kehafalannya mereka. Akan kayak covernya gini tuh dia udah tahu dalamnya tuh ada sebenarnya apa sudah gitu. tahu, tapi ingin kita tetap Iya, bercerita benar-benar. ya kan, itu berulang-ulang sama Iya. seperti dulu. Jadi aku ingat aku tuh dulu didongengin oleh nenek aku waktu masih kecil. Aku tinggal sama nenek. Aku masih kecil, aku nggak inget sebenarnya dongeng itu apa. Tapi selalu aku inget bahwa dongeng itu tentang kepiting. Kalau orang Jawa bilangnya yuyu. Nah yuyu itu bisa minum pertama air sumur, air di ember, air sumur, air kali, air laut. Itu sebenarnya yang aku inget cuma itu gitu. Tapi mengingat perasaan menyenangkan waktu didongengin itu yang kita nggak bisa. Kenapa ya waktu itu seneng ya? Dan kenapa selalu dongeng itu yang diminta gitu? Jadi sebenarnya ya itu ada hal-hal lain yang nggak harus dia menangkap apa yang didongengin, tapi ada perasaan itu betul. yang lebih kuat. Ini ada pertanyaan menarik dari Elish tadi, dia menanyakan
Gimana sih sebenarnya cara kita mendongeng, tapi itu nggak hanya kayak menyampaikan cerita, tapi ada nilai-nilai yang kita tanam di dalamnya. Gimana sih caranya? Ada yang mungkin mau menjawab? Karena Jadi sebenarnya gini, kita jangan sampai juga terjebak bahwa kalau mendongeng itu harus nyampein nilai-nilai. Oke. Apalagi ketika di endingnya ada jadi kita nggak boleh bohong. Wah, itu nggak boleh banget karena kan kita berarti nggak ada gunanya kita bercerita dari awal sampai akhir kalau ujung-ujungnya kita menggurui, karena mendongeng adalah mengajari tanpa menggurui. Jadi sebenarnya sesimpel cerita Yuyu Kangkang yang misalnya bertemu dengan katak dan 3 binatang lain itu sudah bisa menjadi sebuah cerita, karena sekali lagi bukan hanya tentang nilainya tapi juga gimana sih kedekatan fisik dari pendongengnya, kemudian ada perasaan menyenangkan yang dialami sama anaknya, gitu aja sih sebenarnya. Jadi memang kita nggak setuju, aku sama Karona, jadi jangan memaksakan sebuah nilai moral ke sebuah cerita. Anak-anak itu pintar, jadi jangan pernah menganggap anak-anak nggak tahu apa-apa. Jadi ketika dia ada cerita serigala masuk ke kali gara-gara dia mencuri gitu misalnya ya. Terus kita nggak usah perlu, tuh kan makanya jangan nakal seperti serigala gitu, nggak perlu. Jadi dia akan menangkap sendiri, dia akan mencerna sendiri. Iya, dia kenapa? Oh jadi kalau seumpamanya aku mencuri, serigala mencuri tuh dia jadi begini gitu. Jadi dia akan membentuk nalar berpikir juga ya. Gitu. Dan saya rasa di semua prinsip kita menyampaikan sebuah cerita secara kreatif sama sih. Maksudnya kalau kita nilai itu saya pikir harus sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita. Iya. Sehingga Tidak apapun mungkin yang keluar tuh mengandung nilai gitu. Itu ya. dia itu mungkin kenapa bercerita itu selalu menjadi penting, karena seorang pencerita adalah seseorang yang mestinya memiliki pengalaman, pemahaman, kepekaan untuk bisa menjadi pencerita. Tapi bukan juga harus jadi terlalu teknikal atau apa. Saya pikir orang tua kita itu rata-rata orang sederhana ya. Saya nggak tahu, mungkin saya di sini yang paling dewasa atau paling tua, tapi saya pikir semua orang tua begitu dia memutuskan mau memiliki anak gitu, dia melalui sebuah tahapan-tahapan di mana kedewasaannya itu harus teruji. Ingin menjadi orang tua gitu. Dan karena itu saya pikir penting sekali kebiasaan untuk punya toleransi, punya sikap peka gitu, itu kita berikan ke anak supaya mereka kemudian tumbuh menjadi manusia yang nantinya matang, dewasa, dan bisa bercerita gitu. Bisa menyampaikan apa-apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak dengan cara menggurui tadi ya? Iya. Bikin film pun saya begitu, saya kadang-kadang berusaha betul membaca sesuatu, jangan sampai kita harus menyampaikan seperti tadi. Males jadinya nanti. Penonton juga akan merasa apa sih? Oh iya, jadi kayak kayak iklan jadi. Anak-anak aja dibilang cerdas, dan saya percaya itu, apalagi secara umum kita rata-rata tidak terlalu suka digurui gitu. Oke, terus aku jadi mengingat-ingat lagi semua cerita-cerita yang dulu. Oke, nah sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita langsung saja ke Mbak Andin, bagaimana? Sudah dipikirkan. Aku ini ada yang lebih pro daripada dongeng dari Mbak Andin. Kalau dia udah pro, terlalu pro ya. Aduh, kayak yang newbie ya. Oke, sebenarnya aku nggak kepikiran apa-apa dari tadi. Ini cuma 1 menit kan ya durasinya ya? Sampai jam 9 lah Mbak. Oke. Pada suatu hari ada Ibu Sendok dan Bapak Garpu, mereka sedang bercerita. Bapak, sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak kita? Kenapa ya? Si Banani sama si Mausi dari kemarin kok resah sekali akan sesuatu. Bagaimana kalau kita tanyakan ke mereka? Aku rasa sebenarnya kita nggak usah ikut campur ya. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Yuk, kita pergi aja. Siapa tahu nanti mereka akan punya cara sendiri untuk menyelesaikan. Kayak dalang ya aku ya. Teng 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 teng.
Aku sebenarnya resah sekali. Kenapa ya teman-temanku di sekolah selalu bilang aku, mau sih, kok kamu gak kayak kakak kamu sih? Dia tinggi, dia manis, dia bisa nyampe segala sesuatu karena dia tinggi, dia jago main basket, dia jago main yang lain. Terus aku bisa apa ya? Mau sih, aku diajak teman-teman aku, ayo kita main basket bareng. Tapi Kak, aku kan udah main aja bareng sama aku. Yuk kita ke lapangan bareng. Oke Kak. Lalu teman-temannya menyambut mereka. Wey, oh ada Banani, ayo kita main basket bareng. Ayo kita main basket bareng ya, kita main basket. Waduh, Banani tiba-tiba melakukan slam dunk. Waduh, ternyata kakakku aja yang bermain. Aku nggak dihiraukan sama temen-temennya. Ayo mau sih? Enggak. Ya udah biarin aja ya. Adikku emang begitu orangnya. Kita main basket ya. Waduh, ayo oper lagi. Dribble, oper. Ya. Oke. Mau sih hanya bisa melihat dari kejauhan sambil dia bersedih hati. Dia seperti teringat peristiwa-peristiwa di masa kecil di mana ia selalu diolok-olok ketika dia memang tidak memiliki tubuh yang setinggi Banani. Dia tidak memiliki perawakan yang besar seperti Banani. Lalu apa yang membuat dia bisa merasa berguna di dunia ini? Aduh, aku capek. Tapi gak apa-apa, aku akan terus bermain. Ya, terus. Wah, mau sih, aku udah 3 kali loh masukin bola. Iya Kak. Oke, ini sekarang giliranku lagi ya. Semuanya lihat ya, aku masukin bola. 1, 2, 3. Prang. Hah? Suara apa itu? Ternyata bola yang dilempar oleh Banani masuk ke dalam rumah Pak Rahmat. Pak Rahmat itu dikenal sebagai orang yang galak sekali. Semua orang gak ada yang berani masuk ke rumah Pak Rahmat. Jangankan masuk, 5 meter dari rumah Pak Rahmat itu auranya udah kelihatan serem banget. Banani ketakutan. Banani langsung diam, duduk. Aduh, kalau Pak Rahmat bilang ke ibu sama bapak, apa yang mesti aku bilang ya, mau sih ya? Aduh, apa ya? Coba deh kamu bilang aja Kak, bilang sama teman-teman kamu. Bilang bahwa kalian sedang tidak sengaja bermain basket. Oke, aku akan bilang. Ketika Banani melihat ke belakang, teman-temannya sudah menghilang. Di mana teman-temannya? Semuanya rupanya pada takut, kabur ketakutan. Hanya Banani sendiri yang mau berada di situ. Karena dia sendiri yang melemparkan bolanya. Tapi Banani ketakutan. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu Mausi dengan jalannya yang begitu pelan, langkahnya yang tidak sebesar Banani, dia memberanikan diri ke rumah Pak Rahmat. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aduh, aku balik lagi deh. Nggak jadi deh. Ayo Mausi. Oke. Pak Rahmat. Apa? Kamu ya yang ngelempar bola ke rumah saya? Itu dia Pak. Itu sebenarnya bukan saya. Itu sebenarnya iya.
ya siapapun yang melempar bola itu Pak, saya minta maaf. Maaf sudah mengenai rumah Bapak. Kami berjanji akan menggantinya kalau memang Bapak marah dan Bapak merasa perlu, tapi saya juga akan ambil bolanya Pak. Tadinya saya mau marah, tapi melihat sikap kamu yang pemberani, Mausi, saya rasa saya tidak akan marah. Tapi sebenarnya saya lihat tadi yang melempar bukan kamu. Aduh, saya ketahuan. Ya sudahlah, saya tahu kamu berbohong. Tapi kamu berbohong untuk kakak kamu. Iya, maaf ya Pak. Sini bilang, mana kakak kamu? Banani, dipanggil, kita dipanggil barengan sama Pak Rahmat. Halo Pak, aku Banani. Ya yang tadi aku di belakang kamu aja ya. Iya, oke. Udah di depan aja Kak. Oke. Ya udah, gini. Kalian berdua, khususnya Banani, kamu beruntung sekali memiliki adik seperti Mausi. Karena dia memiliki sikap yang sangat pemberani. Dia mau meminta maaf, dia mau mengambil kembali bolanya, dan yang jelas, dia mau melindungi kakaknya. Itu adalah sebuah sikap yang benar-benar, wah, kalau saya punya adik seperti itu benar-benar saya sayang terus setiap hari, saya unyel terus setiap hari. Oh iya Pak, iya begitu. Jadi kalian berdua akrab terus ya? Iya Pak. Ya udah, ini bolanya, salam buat Bapak sama Ibu. Sesudah itu mereka berdua pulang sambil tetap mendribble bolanya. Dan akhirnya ketika mau tidur, mereka tidur berdua pada saat malam hari. Banani bilang, Mausi, aku bangga sekali punya adik seperti kamu. Sikap yang seperti itu belum tentu juga aku punya. Ajarin aku ya untuk tetap bisa seperti kamu. Aku juga dari dulu sebenarnya selalu mengidolakan kakak. Justru aku yang mengidolakan kamu. Ternyata kita sama-sama ya Kak ya. Iya, ya udah kalau gitu besok kita main basketnya berdua aja ya. Oke Kak. Dan mereka pun tertidur pulas. Terima kasih, aku terhanyut oleh ceritanya. Keren banget, keren. Padahal spontan ya. Cengkam ya. Agak deg-degan ya, tapi baru tadi loh. Ini tanpa rekayasa pemirsa. Baik, dengan tadi menutup cerita dari Kak Andin, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton kita hari ini di sesi terakhir di hari Jumat ini. Tapi jangan lupa minggu depan kita masih ada Ngobrol Publik Online. Topik hari Senin seru banget, jam 12 siang kita barengan Mbak Wina akan ngomongin tentang anti canggung ngobrolin finansial bareng anak. Dan jangan lupa juga bahwa menjelang Hari Pendidikan, Kemendikbud punya acara seru sepanjang 1 pekan ini sampai Rabu depan. Jadi kamu bisa datang langsung ke Mendikbud, nanti akan ada banyak banget pameran pendidikan dan bazar-bazar dari teman-teman SMK dan banyak lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Dan juga kalau kamu ingin donasi ke Pesta Pendidikan, kamu bisa langsung ke kitabisa.com/kerjabarengan. Dan sampai jumpa tanggal 2 Mei, kita akan ada acara Ngobrol Publik Offline dan tentunya dengan narasumber dan tema-tema yang kece banget kayak Ngobrol Publik Online ini. Jadi teman-teman, selamat malam, selamat tidur, sampai jumpa. Dah. Ya.